Oke. Gantian ya. Kita baca kitab kita dari Yohanes 12. Di luar sana. Kenapa nak? Bikin saja. Yohanes 12 ayat 12 sampai Yohanes 12 ayat 12 sampai 19, kita sama-sama membacanya. Keesokan harinya ketika orang banyak datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi Yesus dimuliakan. Teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia." Sampai 19 ya. Penjelasan bahan Alkitab. Teks kita kali ini adalah mengenai Yesus yang dielukan di Yerusalem. Dalam narasi cerita ini kita melihat bahwa banyak orang menanti-nantikan kedatangan Yesus di Yerusalem. Mereka telah mendengar perbuatan Yesus yang hebat, dan kali ini mereka ingin menyambut kedatangan Yesus sebagai seorang yang telah dinubuatkan kedatangannya untuk pembaharuan Israel. Mereka mengambil daun-daun palem dan menyongsong dia sambil bersorak-sorai. Penyambutan Yesus ini sungguh sangat meriah. Daun-daun palem ini merupakan lambang kemenangan dan kejayaan. Penyambutan Yesus ini menunjukkan harapan orang banyak terhadap Yesus sebagai Raja yang besar, pemimpin perang yang melawan musuh mereka. Dengan sepenuh hati mereka mengucap selamat bagi kedatangannya dengan menyerukan, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Mereka mendoakan supaya kerajaannya datang serta mampu untuk melawan musuh dan selalu mengalami kemenangan dalam setiap rintangan. Bandingkan Wahyu 6 ayat 2. Harapan orang banyak terhadap Yesus sebenarnya tidaklah benar, karena menurut mereka Yesus akan mendirikan kerajaan Israel dengan nyaman dan damai, yaitu dengan mengalahkan raja yang pada saat itu sedang menjajah mereka. Tetapi kedatangan Yesus bukan untuk mendirikan kerajaan Allah di bumi ini secara nyata seperti kerajaan lain. Ia datang ke Yerusalem untuk mengakhiri perjalanan hidup dan pelayanan seperti yang dirancangkan oleh Bapaknya. Ini berarti makna kedatangan Yesus yang diharapkan oleh banyak orang. Gambaran kedatangan Yesus bisa kita lihat dari tunggangannya.
Ia datang untuk menunggangi keledai. Itu artinya ia datang membawa pendamaian, ketenangan, dan menunjukkan kesederhanaan. Dengan mengendarai seekor keledai, maka dapat dipahami bahwa dia datang untuk merendahkan diri. Yesus memasuki penyambutan mereka ketika agar setiap orang mampu untuk datang kepadanya tanpa merasa rendah. Keledai pada saat itu dipakai seorang raja sebagai transportasi saat hendak berjalan-jalan di sore hari untuk menikmati angin sepoi-sepoi. Nah, hal ini menunjukkan rasa nyaman dan penuh bahagia. Renungan untuk pelayan, kita tidak hanya perlu mengetahui bagaimana orang Yerusalem menyambut Yesus, tetapi lebih dari itu, kita perlu merenungkan tentang penyambutan terhadap Yesus dalam kehidupan kita. Janganlah kiranya harapan kita akan kedatangan Yesus berbanding terbalik dengan makna kehadiran Yesus yang sesungguhnya. Kalau hal itu terjadi, maka kita akan kecewa dalam hidup ini. Kita harus tahu bahwa Yesus datang bukan untuk mewujudkan keinginan kita semata. Ia datang sesuai dengan rencana dan karya Allah bagi kita. Karena itu kita perlu banyak belajar agar mengetahui dan mengenal Yesus, sehingga apapun karya yang Dia lakukan dalam kehidupan kita, mampu kita pahami, karena kita tahu bahwa rencana Tuhan jauh lebih indah daripada rencana kita sendiri. Marilah hidup lebih dekat dengan Tuhan, maka kita akan mengenal Dia dalam karyanya. Pada Bapak Pendeta kami persilakan untuk memberi penjelasan. Ya, jadi cerita untuk minggu hari ini mengenai bagaimana kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem. Jadi di sini tadi diceritakan bagaimana Yesus yang memasuki kota Yerusalem disambut dengan penuh antusias dari banyak orang. Ya. Terlihat dari bagaimana mereka menyambut Yesus dengan berkata Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, dan kemudian orang-orang banyak mengambil yang penuh dengan kesederhanaan. Ya, dari sini kita boleh belajar bagaimana inilah yang patut kita tiru. Guru-guru KKR juga harus penuh dengan kesederhanaan. Ya. Kalau kita melihat Yesus ini penuh dengan kesederhanaan, dia menunggangi keledai. Ya. Seharusnya dia menaiki kuda, ya, sebagai lambang orang yang penuh berwibawa, yang penuh dengan kuasa. Ya. Dan kalau kita lihat di sini, orang banyak yang mengeluh-ngeluhkan atau menyambut Yesus, mereka berharap Yesus itu mendirikan kerajaan, ya, mendirikan kerajaan di tengah-tengah bangsa Israel, ya. Tetapi mereka tidak mengetahui bahwa Yesus itu bertindak datang dia ke dunia ini yaitu untuk menyelamatkan manusia dari dosa, ya. Ini yang bisa kita lihat bagaimana maksud tujuan kedatangan Yesus, yaitu untuk membebaskan manusia, tidak hanya membebaskan bangsa Israel dari
eh, dari penjajahan, ya, boleh dibilang orang Romawi, ya. Tetapi boleh dikatakan Yesus itu lebih dari bertindak sebagai orang yang membebaskan manusia dari dosa-dosa, ya. Ini yang kita lihat, dan kita lihat nanti kalau ayat ke pasal berikutnya bagaimana orang-orang Israel itu akan kecewa, ya, kecewa mereka. Yang pertama mereka berkata, Hosana, diberkatilah dia yang dalam nama Tuhan Yesus. Pada akhirnya mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Kan itunya kalau kita lihat, ya, pada akhir cerita bagaimana Yesus akan disalibkan, ya, mereka kecewa, ya. Mereka beranggapan bahwa Yesus itu datang sebagai raja yang membebaskan mereka dari penjajahan Roma, tetapi mereka tidak tahu bahwa Yesus itu datang dengan penuh kesederhanaan untuk membebaskan manusia dari segala dosa dan pelanggarannya. Nah, ini yang bisa saya tambahkan. Ada kira-kira dari Sano? Tambahkan, Dek. Ya, jadi yang bisa aku sampaikan kan kalian aja ya, kayak mana nanti aku menyampaikannya untuk anak tanggung dan remaja gitu ya kita. Jadi nanti pertama sapa dulu anak KKR kan, bilang shalom adik-adik KKR. Tema yang sampai kepada kita hari ini ialah untuk anak tanggung disambung dengan sorak-sorai. Untuk anak remaja dibalik penyambutan dengan sorak-sorai. Ada yang tahu kira-kira siapa yang disambut dengan sorak-sorai? Ya, Yesus Kristus. Saat menjelang hari raya Paskah, Yesus Kristus datang ke Yerusalem. Nah, jadi adik-adik, pembahasan Alkitab kita pada hari ini tentang penyambutan Yesus di Yerusalem. Seperti yang kita lihat tadi bahwa kedatangan Yesus ke Yerusalem sangat dinantikan orang banyak. Mengapa sangat dinantikan? Karena orang-orang Yerusalem ini telah mendengar bagaimana semua perbuatan-perbuatan yang hebat yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Maka pada saat orang Yerusalem mendengar kabar tersebut, kabar kedatangan Yesus ke Yerusalem, maka orang-orang Yerusalem ini membuat acara penyambutan untuk Yesus Kristus. Mereka menyambut Yesus dengan bersorak-sorai. Nah, mereka menyambut Yesus dengan sorak-sorai. Dan bahkan bukan hanya itu saja, kan orang-orang Yerusalem ini mengambil daun palem dan meletakkannya di jalan yang akan Yesus lewati, seperti itu. Diletakkan orang Yerusalem ini daun palem tadi di jalan yang akan dilewati Yesus Kristus, seperti itu dia ya. Jadi ketika Yesus lewat, maka mereka bersorak-sorai dengan mengatakan, Hosana, Hosana, berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Itu. Nah, jadi inilah yang dilakukan orang banyak pada saat itu untuk menyambut Yesus Kristus. Rupanya adik-adik, sambutan orang banyak atas diri Yesus memiliki alasan tersendiri. Alasan apa? Mereka pada saat itu sangat yakin bahwa Yesus akan menguasai seluruh kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu di Yerusalem. Saat itu di Yerusalem kan, jadi mereka berharap bahwasanya Yesus akan menjadi raja yang sungguh-sungguh berkuasa di wilayah itu, seperti itu. Mereka juga berharap bahwasanya Yesus akan memberikan ketenangan dan kedamaian, kenyamanan bagi mereka. Namun arti ataupun makna kedatangan Yesus ke Yerusalem seperti yang sudah dijelaskan tadi bukanlah untuk itu, melainkan untuk mengakhiri pelayanan Yesus Kristus sebagai pelayan Tuhan, seperti itu di Yerusalem ini. Dia datang ke Yerusalem untuk mengakhiri perjalanan pelayanannya.
Nah, dalam hal ini maka orang-orang Yerusalem sangat kecewa. Mereka kecewa, dan tadinya yang penyambutan Yesus Kristus itu dengan sorak-sorai, dan mereka sangat menghormati Yesus, bahkan sampai mengambil daun palem mereka taruh di jalanan yang akan Yesus lewati. Yang tadinya penuh sukacita berubah menjadi sebuah hinaan, seperti itu. Berubah menjadi sebuah hinaan, seperti yang tertulis juga di dalam bacaan anak remaja di Matius 27 ayat 15 sampai 26. Yesus konteksnya di situ ditangkap, disiksa, dihina oleh orang banyak, seperti itu. Dia disiksa, ditangkap, dihina, bahkan seperti yang kita tahu di bahan Alkitab bacaan remaja ini, seorang Barabas yang jahat dibebaskan pada saat itu saja yang disalibkan, dan si Barabas dibebaskan, dia adalah jahat. Nah, dalam hal ini sebenarnya ada pengajaran yang bisa kita lihat dalam sifat-sifat orang Yerusalem ini, terutama dalam kehidupan kita. Tadi yang kita tahu bahwa orang Israel menyambut Yesus Kristus dengan daun palem, dan mereka sambil bersorak-sorai. Tapi mereka melakukan hal itu karena ada maksudnya, dalam arti mereka mengharapkan sesuatu. Ketika mereka tahu bahwa harapan mereka tidak sesuai dengan kenyataan, maka mereka berubah jadi marah dan menghina Yesus. Nah, jikalau kita lihat di dalam kehidupan kita sekarang ini, apakah kita sama dengan orang-orang Yerusalem itu? Kalau misalnya ada tamu datang ke rumah kita, apakah kita akan seperti orang-orang Yerusalem yang menyambut dengan bersorak-sorai tetapi mengharapkan sesuatu? Atau bagaimana sebenarnya? Tentunya, adik-adik, tentunya kita tidak seperti orang Yerusalem ya. Kalau ada tamu datang ke rumah kita, kita sambut dengan sukacita, dengan tidak mengharapkan sesuatu. Jangan mengharapkan sesuatu, misalnya mengharapkan uang jajan, atau mengharapkan dibelikan sesuatu. Nah, dalam hal ini juga perlu kita ingat bahwa di dalam penyambutan Yesus Kristus dalam hidup kita, kedatangan Yesus Kristus ke dalam hidup kita harus mari kita sambut. Mari kita sambut Yesus dengan sepenuh hati, dengan hati yang tulus dan percaya sepenuhnya kepadanya. Bahwa dalam penyambutan Yesus ke dalam hati kita, kedatangan Yesus ke dalam hidup kita bahwa ia benar bisa wujud jadi bagi hidup kita. Kita tahu rancangan Tuhan nanti kan bercerita, jadi alat peraganya yang dipakai mungkin sama kayak minggu-minggu yang lalu, pakai gambar, atau nanti kalau ada video singkat pakai video ditayangkan. Nanti gambar ketika Yesus disambut dengan sorak-sorai, dan gambar ketika ia dihina bahkan disalibkan. Nanti yang jadi alat peraga yang akan ditampilkan
di hari Minggu depan. Jadi untuk lagu-lagu mungkin bisa Yesus itulah satu-satunya, terus betapa baiknya Engkau Tuhan, baru untuk persembahan juga boleh remangkah ukurku itu ya. Jadi itu dia yang bisa kutambahkan untuk anak tanggung dan remaja. Jujur apa kalau ada guru-guru yang ngasih saran boleh. Terima kasih. Udah ke kelas dia. Ya, jadi tadi kebetulan Sano Ria dia bawa kelas remaja, tadi udah sekaligus dirangkapnya tentang penjelasan di anak tanggung dan anak remaja. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan untuk kelas remaja dan tanggung ini disambut ini kurasa ya, disambut dengan sorak-sorai, di balik penyambutan dengan sorak-sorai. Ada yang ingin menambahkan teman-teman untuk kelas remaja? Bagaimana Bu Guru, ada mau ditambah? Bagaimana, ada? Ya, tambah sedikit ya. Tambahin aja. Kurang dekat volumenya biar dengar. Tambah sedikit tentang tema di balik penyambutan dengan sorak-sorai tadi. Kalau bisa kita mengajak mereka untuk gimana aku bilangnya, untuk seperti apa? Seperti kita memberikan pertanyaan, apa artinya di balik penyambutan Yesus dengan sorak-sorai itu gitu. Jadi ada makna tema remaja tadi gitu. Nah, jadi kita pun menjawab di balik penyambutan itu bahwasanya Yesus hadir seperti manusia biasa. Dia sederhana. Jadi sebagai manusia biasa dan dia pun dikenal juga bahwasanya dia anak Tuhan, maka disambut dengan sangat meriah. Kita kasih dulu juga gambaran bahwasanya bagaimana kita di kehidupan sehari-hari bahwasanya kalau ada orang yang ternama disambut seperti apa meriahnya gitu. Nah, jadi di balik penyambutan itu bahwasanya Yesus itu terangkat, istilahnya dia nampak bahwasanya dia adalah Yesus gitu, bukan sebagai anak manusia biasa. Itulah di balik penyambutannya sebenarnya. Tapi manusia sudah tahu bahwasanya itu Yesus gitu. Jadi itu saja yang bisa saya tambahkan. Jujur. Ada lagi?
Kamu tua kamu sekali. Anting-anting duela tahan aku. Ada lagi teman-teman. Pas. Apanya pas? Pas lah. Cantik kali, Kak. Harus itu. Ada yang mau ditanya? Nggak ada, Kak. Jadi untuk kelas tanggung dan remaja mungkin sudah pas. Masuk kita ke anak balita dan anak kecil. Kepada Pani, kami persilahkan. Ini dibaca lagi, Kak. Nggak usah Ini deh, nggak usah. Langsung aja lah dijelaskan. Langsung aja penjelasannya. Jujur, ini kan tema balita sama anak kecil. Kalau balita penyambutan di Yerusalem, anak balita penyambutan di Yerusalem, anak kecil disambut dengan sorak-sorai. Nah, aku sih rencanaku nanti kan menjelaskan kenapa Yesus itu disambut di Yerusalem dan kenapa harus disambut dengan sorak-sorai. Terus habis itu aku nanti rencana aku mau bikin PowerPoint gitu, gambar cara penyambutan Yesus itu di Yerusalem. Jadi nanti aku ngejelasin ke anak-anak setiap gambar-gambar itu gitu. Karena kan kalau misalnya di sini dibilang metode cerita, terus alat peraga, daun palem, dan kain, menurutku selama nanti karena kita Zoom, nggak begitu efektif. Jadi aku nanti menjelaskannya ke anak-anak pakai metode itu tadi, PowerPoint. Supaya anak-anak tahu bagaimana Yesus disambut di Yerusalem, kenapa harus pakai daun palem itu, terus udah sih aku gitu aja. Ya, jadi mungkin tambahannya dari kami, bisa juga kita beritahu kepada anak balita dan kecil khususnya, mereka entah nggak tahu daun palem itu ya, bagaimana waktu Yesus datang, daun palem itu dihibahkan istilahnya di tanda penyambutan Yesus ya. Jadi anak-anak pun tahu bahwa itulah sebenarnya kalau misalnya raja datang, misalnya entah presiden datang, biasanya kan anak-anak sekolah dibariskan itu di pinggir jalan bawa bendera merah putih ya kan. Tandanya bahwa seorang pemimpin akan lewat gitu ya. Itu contohnya presiden, tapi ini Tuhan Yesus, lambang kesederhanaan dibawanya, yaitu daun palem menaiki keledai yang kenapa enggak kuda aja sekalian ya kan? Kalau kuda kan lebih apa dia, gagah gitu, tapi tidak. Tapi dia memakai seekor keledai, lambang kesederhanaan. Dan itulah yang perlu kita jelaskan kepada anak-anak, ya bagaimana Tuhan Yesus itu sangat sederhana, sehingga yang dekat sama dia pun bukan hanya orang-orang yang di atas saja, tapi orang-orang rendahan pun supaya tidak segan datang kepada Yesus gitu ya. Jadi perlu kita jelaskan sama anak-anak tentang daun palem ini. Kita bisa cari nanti di internet bahwa inilah yang diberikan orang-orang yang di Yerusalem katanya ya, untuk menyambut Yesus. Kalau kita
review ke depannya, bahkan orang-orang ini juga yang sebenarnya yang menyorakkan salibkan Yesus katanya kayak gitu kan. Jadi kita lihatlah bagaimana kesederhanaan yang dibawa Yesus itu, dan ajarkan juga kepada anak-anak, ya kaitkan aja bahwa kita pun harus sederhana gitu ya, nggak boleh istilahnya pamer-pamer, nggak boleh istilahnya terlalu sombong. Nah, karena Tuhan aja sederhana dia ya, walaupun sederhana sifatnya, ya kita pun harus mengikuti jejaknya gitu ya. Itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kalau remaja tanggung tadi, ada sedikit yang kami dapat bahwa di balik penyambutan dengan sorak-sorai tadi ada harapan katanya ya. Jadi harapan itu ya kaitkan juga dengan COVID mungkin kan. Kita memiliki harapan bahwa COVID ini pasti akan berlalu gitu. Kalau kita mau terus berdoa kepada Tuhan, jangan jemu-jemu seperti orang yang bersorak-sorai tadi. Kenapa dia bersorak-sorai? Karena dia akan melihat pasti Yesus ini membawa harapan yang besar untuk menyelamatkan umat manusia gitu. Jadi ya nggak ada salahnya juga kita kaitkan dengan COVID ini, mungkin dengan harapan itu pasti akan berakhir COVID ini gitu. Asal kita mau terus meminta kepada Tuhan. Itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan untuk kelas balita dan tanggung. Entah ada teman yang mau menambahkan, kami persilahkan. Ande Samuel mungkin. Ya. Nanti ini di anak kecil atau balita diceritakan di situ bahwa kita harus sukacita menyambut Yesus. Jadi nanti tambahannya mungkin karena aku yang pendamping bawa lagu nanti di situ bagaimana kita menyambut Yesus dengan sukacita. Kan ada lagunya itu, dalam sukacita kukan, dalam suka duka kukan tetap tersenyum, diejek diolok kukan tetap tersenyum. Jadi kalau jadi anak Tuhan, kita menyambut Tuhan Yesus, kita harus tetap sukacita. Itu aja kurasa tambahannya, karena aku mau nambahkan lagu ini nanti masuk untuk Fani ya, Pan. Oke. Binor, nanti lagu ini ya Binor 1 ya. Dalam suka duka kukan tetap tersenyum. Di sini kan nggak ada itu lagunya ya Binor. Boleh ya? Ya, jadi sebelum ke lagu mungkin untuk penjelasan dulu ya, biar satu-satu kita ya. Penjelasannya ada lagi yang mau ditambahkan? Kurasa itu aja, Pani mungkin udah punya gambaran-gambaran untuk itu. Itu aja. PowerPoint katanya. Buat PowerPoint sendiri. Boleh. Jadi udah ya, kelas kecil udah bisa lah ya Pani ya. Iya. Nggak ada yang mau ditanya nih. Jadi Asano ada lagi tanya tentang tanggung dan roh. Nggak ada ya. Oke, kita lanjut ke lagu ya. Yeah. Halo? Iya. Kita lanjut ke lagu balita dulu ya. Lagu balita. Apa tadi Tuan Samuel? Bapakku datang padamu. Satu lagu pembukanya. Kayak mana itu? Bapakku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari,
sore dan malam hari. Baru setelah itu kita masuk lagu Dalam suka duka kan tersenyum. ini Dipeluk. Di kita satu mana? ibadah itu berapa lagu biasanya, Binor? 5. 5. 5. Kan? Di sini kita ada 3 lagu. 1, 2, 3 yang mau dimasukkan. Tambahannya 2. Itu tambahannya 3 dari aku lagi tambahannya. Persembahannya 1. Lagu yang ini tadi nanti penutup aja kurasa Nor yang kasih. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Itu penutup aja ya, Binor. Anak tahu, anak tahu ya. Masa tahu? Yesus itulah satu-satunya. Mau dengar firman apa? Mau dengar firman? Ini 3, 4, 5. Siapkan Nggak hati mesti Tuhan. pedoman. Nggak mesti pedoman sama ini kurasa. Kalau memang ada yang lebih pas, boleh juga. Ini persembahan ini cocok juga betapa baiknya nih. Betapa baiknya persembahan kan. Iya, boleh. Persembahan Satu ya. lagi tadi apa? Kamu bilang penutupnya. Dalam suka Dalam duka. suka tadi. Lalu mau dengar firman? Kusiapkan hatiku. Udah ya. Anak remaja. Kami ya sama Nande Joel ya. Nanti boleh kami apailah. Oke, ada tambahan. Maacah. Mie rebus. Ada lagi, teman-teman. Hidupkanlah speakernya, udah bisa nyanyi. Mau pergi. Ada Kak. Bisa Mau ngantar mie rebus Kak Febri. Kakak yang masak Kak. Iya. Kali lah yang di APT Agria Prima itu. Hari ulang tahun loh. Aca lah, kaca kan yang dipeseri. Loh, Febri belum dapat souvenirnya, Feb. Tunjukkan dulu dah souvenirnya. Febri kasihan deh nggak kebagian souvenir. Dia pulang duluan semalam. Ada lagi tambahannya, Nake. Udah jelas semua. Itu Kak Febri ngomong kan yang semalam itu. Oh, jam kebaktian, Nor. Oh iya, jam kebaktian dimajukan ya setengah jam. Cepat kita bangun. Anak remaja mulai jam 8 pagi-pagi. Anak dan balita setengah 9. Iya kan? Tapi kalau kan jadi minum mama enggak. Maunya kan sarannya kan. Ada saran ini. Yang bagi link ini piket sekali ya kan, biar jangan lalap Nora ya kan. Apa, Nora, kamu bisa. Kan ada yang piket. Kami yang Ya kan, cocok. Bagi link nggak masa, cuman linknya nggak sampai. Apa ya, masih baru juga sih kan. Sebelumnya kan mana ada kayak gitu. Jadi yang mau menyiarkan dari gereja jangan setengah 8 datang ya. Jam 7 mau kapan
di gereja makan. Besok sarapan daun ubi tumbuk. Makanan nggak ditanggung Runggun. Air teh nggak ditanggung Runggun. Kalau cepat yang piket datang. Kalau Bu Guru piket aman dibikinnya. Kalau lama minum aqua. Besok kan Siapa yang piket? Marsha yang piket, mau Marsha. Oh, Udah aman jelas itu. lah ini, jelas lah. Ada roti. Jelas. Pun kalau di Aku ke gereja roti yang ada dipersembahkan. roti. Roti Daun yang ubi dipersembahkan, tumbuk. Pep. Daun ubi tumbuk besok, daun ubi ubi tumbuk. Sarapan pagi dari apa ada yang nyumbang. Nggak jelas. Kajol kalian. Mie rebus aja lah, mie rebus. Iya, Mie rebus. Lebih dulu ada daun ubi tumbuk loh Pani. Mie tek-tek. Gak enak. cepat kita datang ya, jam 7:30, berarti jam 7 lewat Apa 5. permintaan Du, Malpin? Apa permintaan Du, Malpin? Udah dikasih tahu Laura yang semua ada nih. permintaannya. Jangan pakai jaket datang ke gereja ya. Udah ada AC di gereja. Jadi aku aja ya. Dah. Ada lagi kira-kira kapan kita apa itu tadi? Mereka tak pergegeh tadi. Oh iya, kapan Pak? Tuh. Bisa Bukan sanggup kata juga. Besok gimana? Habis paket, Nak. Besok. Habis paket. Oleh Jum. Habis paket. Si Peli Jum. Semua Jum. Atau datang langsung. Habis paket. Datang langsung. Biar nggak habis itu jumba. Nanti kalau datang langsung yang jauh di VC aja. Video call ya. Video call rame ya kan? Dulu ya. Malu itu sama Andu kok. Habis Mana pakai. Bapak Pagu? Habis pakai. Bapak Pagu tanya, apa permintaannya? Habis pakai. Udah kabur pun dia masih ada rupanya. Udah hilang. Pagi lah, hilang sinyal dia, hilang sinyal. Halo, Kabur Bandung. dia, takut dia. Kabur. apa dia? Karena nggak ada yang dengar dia. Dengarkanlah apa permintaannya. Ya, ada Bang sini. Febri lah sesama mereka. Dia cari Bro Ginting itu, dinonaktifkannya videonya. Besok jam berapa kita jumpa? Iya laju. Jam 8 lah ya maunya, biar nggak lama nunggu makan malam. Nanti telepon dulu lah dia. Ditelepon Ya, dulu. kabarilah ya. Mama Alpin masih makan di situ jam 8, woi. Jadi jam berapa? Jam 10? Tahu aja. Febri pun masih makan di situ, woi. Lagi makan Febri. Nggak ngajak-ngajak dia. Kok jadi aku yang kena, Kak? Jadi siapa kita bikin Itu cabai di giginya ada tuh. Ha. Donubi. Sano sama Nora sama pendeta yang ada daun ubinya di gigi. Apa ini? Cerita apa ini? Berani buka gigi banyak terlupi. Kok jadi cerita gigi ya?
Sebenarnya Ini cerita Mama- Danubi. Mama Martin. Kali pulangnya dan ubi kami tadi. Iya, kental kali santannya. Banyak santannya ya. Terima kasih ya yang ada di grup ini. Penuh cinta itu kurasa masaknya Yang itu ya sudah kan? memberi. Dan lebih tumbuh. Lah, oke. Masaknya penuh cinta itu. Nyanyi kita lagi. Siapa takut? Apa tadi lagunya ya? Betapa baiknya. Woi, siapa batu itu? Jelas itu kan? Kasih minumnya lah, Nora. Entah. Nggak ada snacknya ini. Nyanyi kita. Jiwaku diselamatkan. Oh, aku memuji. Oh, aku tinggikan Yesus. Betapa baiknya Engkau, Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana di Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Kita mau doa penutup yang dibawakan oleh pendeta. Ada yang mau doakan? Yang mendoa sakit ini. Kurang makan mie rebus itu. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu masih boleh kami rasakan saat ini. Bapa surga, kami boleh memakaikan kesempatan ini Tuhan untuk melakukan sermon. Kami sungguh yakin Tuhan sudah hadir di tengah-tengah pertemuan kami pada saat ini. Dimanapun kami berada pada saat ini, tapi kami dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Oleh karena itu Bapak berkati pertemuan kami pada malam ini, pelajari melalui bahan KKR yang akan disampaikan pada tanggal 21 Februari ini. Tuhan memberkati semuanya untuk kesiapan guru-guru maupun pendamping yang akan menyampaikan firman. Tuhan berikan hikmat kepintaran bagi dia Bapak. Dalam surga, Tuhan memberkati anak-anak KKR, baik anak balita, anak kecil, anak tanggung, anak remaja, mereka boleh ikut mengambil bagian. Oleh karena itu Bapak berkati semuanya Bapak di tengah-tengah masa pandemi ini, supaya kami boleh tetap sehat-sehat semuanya, baik guru, begitu juga dengan anak-anak KKR, dan juga untuk pengurus KKR, berkati seluruhnya, supaya kami boleh bersama-sama Bapak untuk melayani Tuhan, memberikan yang terbaik. Bapak surga, untuk
pertemuan besok untuk memberikan kata-kata penguatan untuk Nandi Andi Silitonga sebagai pengurus KKR yang sedang sakit, masa-masa pemulihan. Tuhan berkati juga besok kami melalui Zoom, semuanya dapat kami mengambil bagian Bapak. Tuhan Yesus, di sepanjang malam hari ini, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan tetap menjaga dan menemani kami. Jahat segalanya Tuhan, ampunkan segala dosa pelan kami. So kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang sudah mengajari kami doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kami. Yang bukan dalam cobaan, tapi lepaskan dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih, Terima Pendeta. kasih, Pendeta. Tunggu foto kita ya, foto. Jangan dulu, Le. Cepat. Wah. Rambut kencang, nampak mata. Rambut, Kak Marsha, rambut, nggak nampak matanya. Bikin tua. Nanti Marsha. Kenapa saya? Pak Tua Samuel panggil dulu. Sempat nggak lipstikan dulu? Udah diatur Nah. gitu Dino. Kan nggak mandi dulu. Sudahkah? Pakai dulu apa kalian? Kebaya. Kasih ya. 1, 2, 3. Gitu gayanya, gini gayanya. Jangan kayak gitu. Jangan gitu. Gitu. Cantik kalian dia piring ini ya. Cantik, lanting-lantingnya itu nggak tahan kita. Mau kalian? Sudahkah? Kalian nggak pede makainya. Sapu-sapu. Pede lah kalau dikasih. Kalau dikasih gratis, Kak. Buat nyapu nih, nyapu jalan. Itu bikin souvenir kami kapan kami anniversary. Nitip ya satu. Nitip. Febri nggak bisa loh make. Hah? Febri, Untuk nanti spesial. datingnya. Untuk nanti datingnya nanti, Mami. Oke, lagi di foto nih action. Ayo 1. 1, 2, 3. Tadi lo Ma, apanya senyum? Sabar ya. Sudah. Sabar. Mau kemana? Kamu makan mie rebus? Cepet kali. Mau apa? Ada kerjaan. Udah ya. Sayang, senyum sedikit kayak gini. Ini. Oke. Ini aja, Ma. Besok kabari ya. Oke. Selamat Sampai malam. ketemu. Linknya, Nor. Bikin linknya ya. Mama lah suruh. Dia nggak bisa. Aku pun nggak bisa berbayarnya. Tapi dari itu, Telepon. dari Pertu. Iya, ditelepon sama dia. Ya, dadah. Dah. Kasihan Danubi kami tadi, Danubi. Banyak kali. Shalom.